Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuyandini dari kelas 12 MIPA 1 absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang biografi Ismail Marzuki. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ismail Marzuki? Ismail Marzuki ini adalah salah seorang komposis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Cikini di Jakarta Pusat. Latar belakang dari Ismail Marzuki ini adalah ia lahir dan besar di Jakarta dan dari keluarga Betawi. Nama sebenarnya adalah Ismail, sedangkan ayahnya bernama Marzuki. Tetapi kebanyakan orang-orang memanggilnya dengan nama Ismail Marzuki. Bahkan di lingkungan teman-temannya kerap dipanggil Mail, Maing, atau Bang Maing. Ia dilahirkan di Kampung Kuitang, tempatnya di Kecamatan Senen, wilayahnya di Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. 3 bulan setelah Ismail dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Kemudian ia tinggal bersama ayah dan seorang kakaknya yang masih hidup, yang bernama Hamidah, yang umurnya lebih tua 12 tahun daripada Ismail. Yang kedua, karir bermusik. Ismail Marzuki memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun. Sangat mudah sekali, bukan? Ketika itu, ia berhasil mengarang lagu yang berjudul O Sarinah pada tahun 1931. Dan pada tahun 1936, Ismail memasuki perkumpulan orkes musik Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Yang kedua, pada tahun 1940, Ismail Marzuki menikah dengan Eolis Zuraida, seorang primadona dari klub musik yang ada di Bandung, di mana Ismail Marzuki juga tergabung di dalamnya. Pasangan ini kemudian mengadopsi seorang anak yang bernama Rahmi, yang sebenarnya juga masih keponakan dengan Eolis. Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki turut aktif dalam orkestra radio pada Hozoken Reikeiku Radio Militer Jepang. Ketika masa kependudukan Jepang ini berakhir, Ismail Marzuki tetap melanjutkan siarannya di RRI. Tetapi ketika Belanda menguasai RRI, Ismail Marzuki ini enggan untuk melakukan siaran di RRI. Ismail Marzuki baru kembali bekerja di radio setelah RRI berhasil diambil alih kembali. Ia kemudian mendapat kehormatan menjadi pemimpin orkes Studio Jakarta. Karya lagu dari Ismail Marzuki ini sangat banyak sekali, yang terkenal juga banyak. Salah satunya ada Gugur Bunga, O Sarina, Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka, Halir Barat, Halu-Halu Bandung, dan masih banyak lagi. Ismail Marzuki ini apakah berperan ketika masa penjajahan Jepang? Ya, benar. Ismail Marzuki sangat berperan di masa penjajahan Jepang. Ismail ini melakukan perlawanan melalui lagu. Ia mulai menciptakan lagu-lagu yang bertemakan perjuangan pada periode 1943 hingga 1944, seperti judulnya Bisikan Tanah Air dan Indonesia Tanah Pusaka. Ia juga mengubah Mars Gagah Perwira untuk Peta atau Pembela Tanah Air dan Rayuan Pulau Kelapa. Ismail Marzuki ini tutup usia pada umur 44 tahun pada tanggal 20 Mei 1958 di kediamannya, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia meninggal karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.